Hai. Tunggu deh. Ini maksudnya apa ya? Nah, ini kan mendeskripsikan lo banget nih. Kan burung hantu tuh serem tuh, tapi kayak lo imut. Enggak. Apanya yang nyemut nih? Guanya. Gimana? Udah siap belum? Udah siap sih. Perkenalan diri dulu dong. Oke, perkenalkan nama gue Domisius dari Detektif Astral, dari channel Detektif Astral. Pada kesempatan kali ini gue disuruh magang di channel SGN Entertainment ini. Gue disuruh magang, katanya kontennya itu tentang unboxing sebuah benda, tapi gue nggak tahu benda apa. Ini benda apa sih? Handphone, iPhone 14. Duit dari mana lu? Oh ini, jangan salah. Yang namanya unboxing itu kan ada endorse ya. Ada endorse. Ya. Kalau abis gue unboxing, berarti gue bawa pulang dong. Boleh. Gue bingung sih, gue takut sih. Yang kayak gini biasanya nggak enak ujungnya. Pasti ujungnya nggak enak. Takut gak enak sih. Jadi intinya gue bakal buka bungkusan ini ya. Iya. Terus gue lihat dalamnya. Tugas gue di situ kan ya. Iya. Oke. Unboxing terus kalau bisa dipakai atau diperagain gitu. Dipakai, diperagain. Tunggu deh, benda kayak gini ya. Coba sekalian semua berpikir tentang negatif ya. Benda kayak gini terus dibuka terus dipakai. Ya, udah siap belum? Udah siap sih. Oke, langsung gue buka aja ya. Jadi guys, gue akan ngebuka nih bungkusannya. Her, ini lo dapat ide dari mana sih? Her, gimana Her? Itu sih bisa sendiri ya. Lo kebanyakan main sama dukun sih. Gimana Her? Ini kalau dijual lagi mahal ya. Jadi apa tuh Kak? Ini namanya tuh jenglot. Itu kalau kita ada jenglot ya kita harus cukur. Oh, jenglot. Itu poinnya di situ. Wow. Sumpah gue kayak dipaksa komedian hari ini. Yang biasa gue serius, gue harus komedi. Makasih ya Yu ya, sudah memberikan saya hadiah malam ini. Happy birthday. Happy birthday, oke. Akhirnya gue punya Pokemon. Gue happy banget sih. Jadi ada kegunaannya di mana ya? Biasanya kalau unboxing itu kan ada kegunaan. Kegunaannya itu untuk apa ya? Untuk ya kegiatan rumah tangga kah? Atau mungkin teknologi? Ini kegiatannya di mana? Fungsinya di mana? Makanya sekarang Kakak jelasin dong. Ini tuh fungsinya apa sih? Justru kita mau nanya Kakak gitu kan, kita nggak tahu itu untuk apa sebenarnya. Gue ngerasain energi ini mulainya. Oke deh kalau gitu gue ritual dulu deh. Wis. Nih ya, ini perhatiin ya. Diperhatiin tuh. Gue akan ngeluarin jinnya dari jenglot ini. Oh jadi itu ada isinya Kak? Ada. Belum tahu ya? Mau belum tuh? Isi coklat, strawberry, ada. Nanti lu perhatiin ya. Fokus. Oke. Fokus di sini. Her, lu fokus di sini ya. Her, tolong Her. Nih. Kasih tahu gua kalau jinnya udah keluar. Busi. Udah keluar belum ya? Udah mas. Matanya merah tuh. Kayak Ultraman ya. Gue sumpah gue bahagia banget kayak ketemu Pokemon tuh kan. Gue kalau beradu Pokemon gue pasti menang sih, sumpah. Gue pasti menang sih kalau beradu Pokemon ini. Ini namanya apa ya? Jenglot ini. Namanya jenglot Her. Tapi ini bukan asli, sebenarnya ini cuma namanya doang. Tapi secara jenglot asli bukan. Ini rambut siapa? Gue gak tahu ini rambutnya. Nah jadi fokus ini namanya jenglot. Kalau gue lihat sih dari pembentukannya ya. Kaki dan tangannya itu dari kayu sih, gue rasa dari kayu. Nah ini kalau rambut sih ini rambut manusia sih. Pasti dia beli wig sih.
Dari memori sih dia beli wig sih. Nah wignya ini agak masalah nih. Awalnya gue pikir ini bercandaan, tapi ini serius sih. Serius kak? Ini dari wig sih. Maksudnya Oh mekanis masih hidup orangnya. Nggak masalah. Ada isi dong ya? Enggak, intinya rambutnya rambut asli bukan rambut bohongan. tapi masih hidup. Masih hidup jadi masih aman. Iya ada giginya lagi. Tapi dikasih minyak sih yuk. Hair nggak tahu di permukaannya dikasih minyak gitu loh. Jadi kalau dipegang lengket. Minyak apa ya? Kalau anak detektif asal pasti tahu di sini kenapa kita bahas-bahas minyak nih. Apa tuh? Oke, apa yang harus gue jelasin di sebuah benda yang buat gue ini gitu, lihat deh. Tapi nggak ada serem-seremnya, gue juga bingung sih mau dibahas apa di sini. Gue rasa sih lebih ke kayak unsur semen sih, keras soalnya. Ada unsur semen, tapi ada campuran lagi tapi gue nggak tahu. Soalnya kasar banget. Beda. Aslinya itu nanti gue jelasin secara fakta di belakang nanti. Kalau aslinya jenglot ya. Kalau ini kan hanya budaya sih buat gue. Ya budaya perdukunan di Indonesia tuh ya seperti ini. Jenglot tuh kayak gini. Oh, fisiknya emang bener kayak gitu kan? Ya budaya ya. Bisa lebih tinggi, bisa lebih besar. Nah ini yang versi murah meriahnya dengan harga 40.000. Silakan yang mau beli. Fungsinya ini tuh bisa narik rezeki. Kalau dijual lagi. Ya dong, kalau dijual lagi dapat rezeki dong, gitu, dapat duit, gak ada masalah sih. Nah jadi kalau gua jelasin sih ya, ini cuman sebuah benda sih, nggak ada unsur energi supernatural, nggak ada sih. Gua nggak dapetin itu. Dan satu sisi lagi kayak benda yang lo beli di online shop ini ya masih biasa aja sih, cuma mungkin bentuknya aja kali ya yang agak menipu gitu kan, yang agak menipu, yang gue lihat kayak mungkin agak mirip-mirip gue kalau belum mandi kali ya. Puas lo. kalau gue belum mandi mungkin begini kali ya. Bisa. Tapi rambutnya panjang sih. Yang rambutnya panjang di sini siapa? Bajunya udah mirip sih sama dia. Tapi jujur ini nggak ada daya guna sama sekali, nggak ada. Gue nggak ngerasain yang jenglot yang Ayu beli sama lo beli hair ini nggak ada unsur energi supernaturalnya, kosong banget. Jadi kayak sebuah benda yang cuman anggap aja ini patung. Ini sama seperti patung. Oke? Tapi mungkin secara pemahaman secara budaya ini jenglot. Tapi secara fakta supernatural bagi gue yang peneliti ini ya cuman patung yang menyerupai jenglot. Sudah. Begitu poinnya. Jenglot yang ada isinya. Balik lagi ke pelaku pembuatnya harus. Kita nggak bisa ngomong jenglot. Sebenarnya jenglot itu konsepnya, jenglot atasnya konsepnya adalah mayat sebenarnya. Aslinya adalah sebuah mayat. Ya. Jenglot itu aslinya sebuah mayat, bukan sebuah benda. Jadi jadi kita pinggirin dulu tentang jenglot. Ini anggap aja ya jenglot, kita tambahin jenglot KW aja lah ya kita ngomongin. Kita ngomong cara jenglot KW, cara cara supaya jenglot KW itu aktif ya. Oke. Oh, bisa Berarti diaktifin. ya benda lah, kita ngomong benda sebenarnya atau patung gitu kan. Cara pengaktifan harus dimulai dari pelaku pembuatnya. Pelaku pembuatnya itu harus mempunyai atau mengerti secara ritual dalam pembuatan sebuah benda tapi yang berkategori berunsur supranatural. Dia harus tahu tahapan-tahapannya dan unsur dari benda supranaturalnya. Jadi harusnya itu adalah rambut mayat. Harusnya rambut mayat gitu. Jangan gitu aja lu beli begini lu tapi nggak ngerti. Nah jadi kalau untuk pengaktifannya tergantung dari pelaku supernaturalnya. Dia harusnya ngerti unsurnya gitu. Harusnya kayak rambut mayat gitu. Minimal kalau nggak di dalam itu ada unsur daging atau tulang mayat. Tapi Baru diaktif. Bukan berarti kita ngajarin untuk Bukan mengaktifkan, ngajarin, iya. tapi Kalau lu nanya kan, yang benernya ya. yang benernya ya. Iya. Tapi tetap harus pelaku supernatural. Oke. Dia
biasanya yang ada cuman mengundang iblis dan jin datang, dan ini nggak aktif, cuman ya jatuhnya cuman gitu aja biasanya sih, setahu gue pribadi. Nggak ada pengaktifan energi secara jenglot KW ini atau benda atau patung ini. Jadi gini, aslinya tuh sebenarnya kalau kita ngomongin jenglot itu adalah dulunya tuh dia berdasarkan mitos tuh dia tuh adalah petapa atau petapa yang sedang melakukan ritual sihir untuk memperoleh keabadian. Sebenarnya tujuan dia tuh bermeditasi atau berpraktis itu untuk memperoleh keabadian. Poinnya di situ sih sebenarnya jenglot. Terus mungkin dia dalam proses tersebut yang meninggal, ya akhirnya ya berbentuklah sebuah kerangka. Kerangka yang masih karena kutukan atau gimana maksudnya? Ya bukan karena kutukan, karena biasanya di saat seorang manusia berfokus pada nilai satanik, pasti Tuhan tidak akan terima dong. Yang ada ya baik apapun tentang dirinya itu nggak akan keterima sama Tuhan. Yang ujungnya dia ya membusuk dan jadi sesuatu yang nggak berguna di bumi. Poinnya di situ. Kalau ini mah buatan. Ini buatan dan harganya cuma 40.000. Yakin 40, feeling gue sih 50 sih. 50.000 ya? 50 kan. Lo cek lagi di pasti 50.000 nih. Ya, diskon ongkir. Iya, plus ada lampunya, Cuk. Oke, kita berarti ngebahas tentang dampak di saat kita membeli barang ini ya. Untuk seorang yang nggak mengerti supernatural tapi suka atau hobi mengoleksi benda seperti ini. Sebenarnya di saat orang tersebut pola pikirnya lebih ke logika, sebenarnya nggak akan ngaruh. Dan kalau dia berpikirnya hanya hiasan atau pajangan, nggak akan ada nilai mistis dan supernaturalnya sebenarnya. Tapi yang jadi masalah dalam rumah itu ada siapa aja. Kalau dia seorang itu nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah adalah kalau di rumah itu ada anaknya, ada istrinya, ada ya orang-orang yang berkategori sensitif. Nah, ini momentum banget nih buat jin dan iblis buat menakutin orang-orang di rumah menggunakan media ini. Intinya buat gue apapun bentuknya yang berbau supernatural better jangan ada masuk ke dalam rumah sih. Kalau kita di rumah tersebut ada keluarga. Tapi kalau hanya untuk sebuah rumah memang kita lakukan untuk sebuah koleksi, ya silakan. Berarti rumah itu cuma kita aja gitu loh. Itu nggak ada masalah. Oke guys, kita masuk ke fakta dari benda ini. Oke, menurut penelitian gue pribadi secara demonologis, jenglot, kita ngomongin jenglot sebenarnya. Gue dapat informasi dari beberapa proses interogasi gue sama iblis juga gue interogasi, terus pengalaman gue di lapangan dan berapa konsep-konsep sihir yang gue pelajarin. Sebenarnya ini jawaban gue secara pribadi ya. Jenglot itu sebenarnya adalah memang mayat, bukan benda. Dia adalah mayat yang benar-benar dipakai dan didaya-gunakan untuk konsep sihir. Jadi sebenarnya kalau ngomongin jenglot, sebenarnya mumi itu jenglot. Mumi itu jenglot sebenarnya ya. Sebenarnya mumi itu jenglot. Karena mumi bisa didaya-gunakan untuk ritual supranatural. Bukan sebuah benda. Ya jenglot itu buat gue budaya namanya jenglot. Sebenarnya aslinya yang dipakai dalam ilmu sihir itu adalah mumi. Mumi itu ya bisa diberikan ritual kayak ada persembahan darah, minyak atau semacamnya. Itu memang dikhususkan di mumi tersebut. Jenglot itu ya cuman budaya di Indonesia. Faktanya gue tahu seperti itu. Tapi kalau ditanya untuk apa jenglot tersebut atau mumi tersebut, ya pasti untuk ritual dari segi satanik. Karena konsep ketuhanan nggak ada yang berhubungan dengan mengaktifkan mayat untuk
ritual satanik itu nggak, untuk sebuah ritual tuh nggak ada. Ini konsep full satanik, dan itu pasti bertujuan, pasti niatnya jahat. Kalau dia niatnya jahat, dia berpikir bahwa mumi atau jenglot tersebut bisa melindungi dirinya sendiri. Padahal itu nggak mungkin. Poinnya di situ. Kalau ngomongin fakta secara jenglot, aslinya jenglot itu adalah, buat gue pribadi ya, mumi yang terawetkan dari ya alam, bukan kita mengawetkan. Bisa aja sih kita awetkan, bisa juga terawet berdasarkan alam. Itu nggak masalah sih. Yang penting dialah jenglot sebenarnya. Secara jiwa dia tersesat dan pasti kan nggak terima di nilai ketuhanan. Secara jiwa bergentayangan, jiwanya bergentayangan dan masih ada koneksi dengan tubuh aslinya. Tapi balik lagi kita harus cek dulu nih, dia seorang yang benar-benar jiwanya bergentayang atau jiwanya enggak. Jadi kita harus membagi mumi atau jenglot itu menjadi dua. Orang yang memang masih mayat yang masih terselamatkan jiwanya, atau tidak sama sekali. Yang jadi jenglot atau mumi yang dipakai untuk ritual satanik itu biasanya mumi yang jiwanya tak terselamatkan karena mungkin dosanya. Oke guys, mungkin ke depan kita bakal unboxing benda-benda yang gue juga nggak tahu sih. Mungkin kalian ada ide atau pendapat, silakan tulis komentar kalian di bawah. Biar lulus magang ya. Iya, biar lulus magang. Ya pokoknya jangan lupa subscribe channel ini, like, dan bunyi lonceng, tekan lonceng. Oke. Kalau nggak subscribe, jangan sampai jenglot ini pindah ke rumah kamu. Hati-hati. TBL. Gua serius. Tenang.